Selamat pagi, sahabat GKPS TV dimanapun berada. Pada pagi hari ini kita mau dikuatkan oleh firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan untuk menerima firman Tuhan yang menjadi bekal dalam perjalanan hidup kami di satu hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengar Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat GKPS TV yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, firman Tuhan bagi kita di pagi hari ini diambil dari 1 Timotius pasal 2 ayatnya yang kelima. Demikian firman Tuhan. Dia menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Yesus Kristus. Saudara-saudara terkasih, pengantara atau mediator sering juga disebut sebagai penengah atau penghubung, yaitu orang yang bertindak untuk menengahi dua belah pihak yang sedang bersengketa, yang sedang berselisih, untuk mengupayakan sebuah perdamaian di antara mereka. Artinya, seorang pengantar bertujuan untuk menyelesaikan sengketa dan perselisihan yang ada. Diperhadapkan dengan iman percaya kita kepada Allah, muncul pertanyaan dalam hati kita. Kita punya sengketa apa dengan Allah? Kita punya selisih apa dengan Allah? Kita tahu bahwa dosa adalah sumber perselisihan dan sengketa kita dengan Allah. Dosa yang merusak hubungan antara manusia dengan Allah. Dosa sering diartikan sebagai pelanggaran dan pemberontakan kepada Allah. Dan Allah sangat membenci dosa. Bahkan Apostol Paulus berkata dalam Roma 3 ayat 23, bahwa semua orang sudah berdosa, sudah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Dan satu-satunya hukuman atas dosa adalah kematian atau maut, seperti yang dikatakan dalam Roma 6 ayat 23. Dengan usaha dan upaya yang ada di dunia ini, tidak ada yang dapat menyelesaikan sengketa dan perselisihan ini. Kita butuh seseorang yang mau menengahi kita. Kita butuh seseorang sebagai pengantar, sebagai mediator di antara manusia dan Allah. Sahabat GKPS TV, dalam perjanjian baru, pengantara itu sering dikonotasikan dengan keimaman. Imam dalam bahasa Latin itu disebut pontifex. Pontifex artinya jembatan. Dalam dunia perjanjian baru, khususnya kitab Ibrani, imamlah yang menjembatani antara Allah yang kudus dan manusia yang berdosa. Imamlah yang memulihkan keadaan ini. Dan siapakah imam besar kita? Menurut Ibrani 7 ayat 8, bahwa imam besar kita adalah Yesus Kristus. Dia hadir sebagai pengantara. Dia hadir sebagai jembatan untuk menjembatani hubungan kita yang rusak antara Allah dengan manusia. Allah melalui Yesus Kristus menjalin hubungan dengan kita manusia yang penuh dengan dosa. Sang imam besar kita Yesus Kristus layaknya seorang wasit yang memegang tangan kedua belah pihak, dan mereka saling berjabat tangan untuk terciptanya shalom dan perdamaian. Dialah yang menengahi, dialah yang menjembatani, bahkan memperdamaikan kita dengan Allah. Tanpa jembatan pengantara ini, mustahil kita beroleh keselamatan. Tapi syukur kepada Tuhan, karena ada satu Allah
ada satu pengantara, yaitu manusia Yesus Kristus, sehingga keselamatan dan hidup kekal kita dapat peroleh dalam hidup ini. Untuk itu, sahabat GKBS TV dimanapun berada, taruhlah harapanmu dan iman percayamu di dalam Yesus Kristus, Sang Pengantara Agung, sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan buat firman Tuhan yang boleh menguatkan kami, agar kami hanya menaruh harap dan iman percaya kami kepada Sang Pengantara Agung, Imam Besar kami, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Biarlah ini Tuhan yang senantiasa meneguhkan iman percaya kami, agar kami dalam hidup ini senantiasa beroleh damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. GKBS TV.